kalau kita merujuk kepada master plan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang disiapkan oleh Bappenas dan KNKS, maka kita semua akan bersepakat betapa potensi besar ekonomi syariah itu, bisnis syariah itu bagi negeri kita yang kita cintai ini. Wabil khusus kita juga mencatat dalam dokumen tadi, industri kreatif dan industri halal Muslim fashion itu menjadi satu pilar penting pengembangan ekonomi syariah ke depan. Jadi kalau kita bicara ekonomi syariah tentunya tidak sekedar lembaga keuangan syariah. Kita melihat sektor real ini itu menjadi penting. Nah, disinilah kita melihat bagaimana Ibu Nur Hayati Subakat dan tim khususnya Paragon, PT Paragon Technology and Innovation ya, memberikan satu inovasi inisiatif yang luar biasa. Nah, kesempatan hari ini kita akan belajar langsung dari beliau, mendapat motivasi, mendapat pembelajaran tentang bagaimana inovasi itu dilakukan di dalam sebuah perusahaan bisnis dan juga ide-ide kreatif yang Ibu dan tim lakukan manfaat bagi seluruh sivitas akademika SEBI dan rekan-rekan mahasiswa. Mohon izin Ibu juga memberikan informasi. Jadi memang ada kecenderungan yang menarik dari rekan-rekan mahasiswa kami, Bu, di mana semangat menjadi entrepreneur itu sangat tinggi sekali. Anak-anak muda kita, milenial kita, dan rekan-rekan dari di SEBI ini yang kurang lebih berasal dari tidak kurang dari 30 provinsi. Anak-anak kita ini mudah-mudahan menjadi tunas-tunas bangsa kita, menjadi cikal bakal yang akan mengembangkan ekonomi syariah ke depan, dan untuk itu kita akan banyak sekali mendapat pelajaran dari Inspiring Talk Ibu Nur Hayati hari ini. Nah, rekan-rekan mahasiswa yang kami cintai, tentunya menjadi entrepreneur tidak sekedar kita punya motivasi, tapi jatuh bangun, kekuatan idealisme, integritas pribadi, dan juga networking dan kemampuan ide-ide kreatif itulah yang diperlukan. Nah, di sini kita berharap rekan-rekan mahasiswa dapat menggali sepenuhnya pada kegiatan hari ini dan semoga bermanfaat bagi semuanya. Saya kira demikian sambutan sederhana ini. Sekali lagi kami haturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu dan seluruh teman-teman sejawat di PT Paragon Technology dan Innovation. Semoga Allah memberkahi semua ini menjadi amal soleh kita semua, menjadi timbangan amal kebaikan bagi kita semua. Saya akhiri sambutan ini. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi PhD CPA yang telah memberikan kata sambutannya kepada kita semua. Berarti sudah sah ya, tuan rumah menyambut pemateri dan juga para hadirin yang ada di ruang Zoom ataupun di studio. Sebelum masuk ke acara inti, mari kita saksikan penayangan ataupun pemutaran video company profile dari Paragon yang insya Allah akan mungkin menjadi awal gitu ya, melihat seperti apa sih kira-kira company profile-nya gitu ya, sebelum kita masuk ke acara inti yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Hayati Subakat. Marilah kita saksikan bersama. Indonesia adalah bangsa yang besar. Berhak untuk masa depan dan harapan yang besar. Berawal dari mimpi yang besar, kami persembahkan untukmu negeri. Paragon Technology and Innovation, salah satu perusahaan di bidang kosmetik sejak tahun 1985. Hingga saat ini, Paragon telah melahirkan Wardah, Makeover, Emina, dan Kaf. Atas izinnya, kini kami semakin berkembang dan terus berkembang. Paragon Technology and Innovation memiliki pabrik seluas 20 hektar yang terbagi menjadi 7 kawasan.
memiliki 41 distribution center yang tersebar di seluruh Indonesia dan di Malaysia. Kami selalu bahu-membahu bersama 10.000 karyawan. Mohon maaf Ibu dan Bapak Ibu semua, ada info dari panitia di ruang studio putus listrik Bu. Jadi mohon berkenan untuk menunggu beberapa saat Ibu Nurhayati Subakat dan Bapak Ibu semua. Sekali lagi kami mohon maaf atas kondisi teknis yang terjadi. Tim sedang mempersiapkan segala sesuatunya, insya Allah segera bergabung dengan kita semua di pertemuan yang sangat bahagia di pagi hari ini. Sekali lagi mohon maaf Ibu dan Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Misbah. Mohon maaf ya Bapak Ibu dan rekan-rekan semua.
Ya, sekali lagi kami mohon maaf, khususnya kepada Ibu Nur Hayati Subakat, dan juga umumnya pada hadirin semua. Ya ini sebagai bukti bahwa kita manusia yang lemah gitu ya. Allah yang Qawiyyun Aziz, Allah yang Maha Perkasa, Allah Maha Kuat. Kita sebagai manusia dhaif hanya bisa berikhtiar gitu ya. Adapun kesalahan-kesalahan seperti ini ya mungkin ya walaupun baru kali ini gitu ya. Sebelumnya kita belum pernah, makanya agak kaget juga, tapi alhamdulillah panitia bisa betulkannya kembali dan alhamdulillah kita masih bisa terhubung kembali. Gimana panitia? Apakah kita akan selesaikan videonya terlebih dahulu? Baik, kita saksikan kembali ya. Mohon maaf sekali lagi. Kita akan menyaksikan tayangan video dari PT Paragon yang insya Allah kita akan saksikan kembali gitu. Kayaknya tadi nanggung banget gitu ya, belum sampai selesai. Kita saksikan kembali. Silakan panitia untuk memutarkannya. Selamat menyaksikan. Pak Adi bisa dijadikan co-host nih yang di sini. Untuk bisa. Oke, sambil menunggu sebagai intermezzo gitu ya. Dulu sebelum di SEBI, kuliah di SEBI, saya pernah kuliah di Poltek Pos Indonesia. Dan waktu itu ngambil marketing ya. Dan entah kenapa gitu ya, walau apakah Ibu Nur Hayati Subakat yang datang atau bukan, dulu kami memasarkan produk Wardah gitu Bu ya. Tahun 2004, berarti tahu tadi ada 2006 juga gitu ya, ada apa namanya perjalanannya itu. Tapi 2004 berarti sudah bertemu dengan saya mungkin kalau memang Ibu yang memberikan pemaparan, memberikan tools dan lain sebagainya, dan kami mahasiswa Poltek Pos Indonesia ketika itu ya memang berjuang bersama gitu ya untuk memasarkan produk ini. Dan sungguh kaget luar biasa sampai sekarang masih eksis bahkan sampai berkembang, itu luar biasa. Mungkin itu salah satu keberkahan dari Allah SWT. 2004 berarti hampir 20 tahun yang lalu ya Bu. Mungkin kita pernah bertemu juga seperti itu. Apa itu Pak sistem direct selling ya waktu itu ya? Multi level. Iya, betul, direct selling Bu. Ibu memberikan pemaparan motivasi di aula waktu itu. Oh, di sini juga ya. Oke. Di Poltek Pos Indonesia dulu Bu, tahun 2004. Poltek apa? Tek Pos Indonesia di Bandung. Oke. Ya, seperti itu. Ya. Alhamdulillah bisa berusaha kembali. Baik, kita saksikan kembali video yang sangat luar biasa tadi gitu ya, yang belum sampai selesai kita saksikan, untuk kita saksikan bersama. Silakan panitia. Berawal dari mimpi yang besar, kami kan untukmu negeri. Paragon Technology and Innovation, salah satu perusahaan di bidang kosmetik sejak tahun 1985. Hingga saat ini, Paragon telah melahirkan Wardah, Makeover, Emina, dan Kaf. Atas izinnya, kini kami semakin berkembang dan terus berkembang. Paragon Technology and Innovation memiliki pabrik seluas 20 hektar yang terbagi menjadi 7 kawasan. Memiliki 41 distribution center yang tersebar di seluruh Indonesia dan di Malaysia.
Kami selalu bahu-membahu bersama 10.000 karyawan. Langkah kami untuk menggapai masa depan adalah dengan menjadi perusahaan yang memiliki pengelolaan terbaik melalui produk berkualitas yang memberikan manfaat bagi Paragonian, para mitra, masyarakat, dan lingkungan. Kami sekelompok manusia biasa yang memiliki semangat tiada henti. Kalau semua nilai-nilai itu konsisten dilakukan dan ditambah pertolongan Allah SWT, insya Allah kita akan sukses. Tiada henti kami berinovasi dan mengembangkan sumber daya manusia. Inovasi tiada henti dan perkembangan manusia berjalan beriringan. Bagaikan nafas, jika berhenti, maka akan mati. Paragon akan terus mengembangkan talentnya. Jika mereka berkembang, maka kami akan juga berkembang. Saat ini, kami terus tumbuh menjadi besar. Perkembangan perusahaan yang pesat sangat bergantung kecepatan menangkap tren. Brand-brand Paragon hadir dengan modernitas yang menjawab kebutuhan konsumen. Bersama, kita hadirkan beragam prestasi. Kami berkembang 16 kali lipat sejak tahun 2010 dan menjadi market leader di industri kosmetik untuk kategori make up di Indonesia. Produk-produk kami terjual 6 buah per detik. Kami juga mendapatkan berbagai penghargaan seperti penghargaan top brand di 15 kategori, Halal Top Brand, Indonesian Best Brand Award, dan 25 wanita berpengaruh bidang entrepreneur di Asia versi majalah Forbes. Kami juga berkontribusi untuk negeri berdasarkan 4 pilar. Pertama, pendidikan. Di antaranya, Paragon Scholarship, program pelatihan guru melalui Wardah Inspiring Teacher, Good Leader, Good Teacher. Kedua, kesehatan, dengan mendukung berbagai program seperti YKI, YKPI, WeCare.id. Ketiga, lingkungan. Salah satunya adalah pengadaan air bersih, Wairinding Sumba. Keempat, pemberdayaan perempuan melalui program Wardah Inspiring Movement. Puji syukur kepada Tuhan bersama-sama kita. Besarkan hati, besarkan semangat, besarkan mimpi untuk Indonesia yang lebih besar. Paragon, Technology and Innovation. Baik, alhamdulillah sudah selesai ya. Kita langsung saja ke acara inti, acara yang dinanti-nanti oleh para hadirin semua, yaitu Inspiring Business Talk 2022, Inovatif Entrepreneur, yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Nurhayati Subakat. Dan pada kali ini kita akan panggilkan moderator yang sangat luar biasa, Mbak Ucu Mujahidah, salah satu alumni STCB, S1-nya dan S2-nya alumni Universitas Indonesia, dan sudah ada di tengah-tengah kita semua. Beliau nanti yang akan membacakan profil ataupun CV dari Ibu dan akan membuka tentunya sebelum pemaparan yang akan disampaikan oleh Ibu. Kepada Mbak Moderator, kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Bapak Kostaman yang sudah memandu acara pada pagi hari ini. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada pagi hari ini saya bisa hadir di tengah-tengah teman-teman mahasiswa semua, juga tentu bisa menjadi sebuah kehormatan bagi saya bisa berada di acara pada pagi hari ini, khususnya untuk menemani Ibu Nurhayati Subakat. Gitu. Ibu Nurhayati Subakat ini adalah salah satu role model bagi saya, gitu ya, baik di dunia entrepreneurship maupun di dunia sosial dan pendidikan. Gitu. Nah, kalau tadi Mas MC ya, Mas MC itu ada pengalaman bersama Ibu Nur di tahun 2004, kalau saya di tahun 2020, ya di tahun 2020 gitu. Jadi saya termasuk
berterima kasih kepada Paragon karena saya kebetulan mengikuti juga pendidikan yang diadakan oleh Paragon bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada waktu itu, Ibu. Dan mungkin kalau tidak salah Mbak Nurul menjadi salah satu narasumbernya juga waktu itu ya. Oke, jadi senang sekali bisa bertemu secara langsung sekaligus mau mengucapkan terima kasih banyak gitu ya atas beasiswanya waktu itu. Nah, teman-teman semua di sini siapa kita di sini yang tidak mengenal brand Wardah ya, apalagi untuk para perempuan ya. Tapi untuk laki-laki mungkin sekarang juga udah familiar ya dengan salah satu brand dari Paragon juga yaitu Kaf. Nah, di sini ternyata di balik brand-brand yang sangat luar biasa ini gitu ya, yang tadi ternyata sudah ada PT Paragon ini dari tahun 1985 gitu ya sampai saat ini 2022 eksis selama 37 tahun. Luar biasa, dan Wardah kalau tidak salah tahun 1995 ya Bu, seumuran dengan saya gitu, dan sekarang tetap eksis dan makin berkembang gitu, sangat luar biasa sekali. Baik, izin memperkenalkan narasumber ibu kita semua, inspirasi bagi kita. Beliau adalah Haja Nurhayati Subakat, dan bulan ini Ibu akan genap 72 tahun ya Bu ya? Salah ya. Masya Allah, luar biasa. Hari Rabu minggu depan sepertinya ya. Jadi lebih awal saya dan teman-teman semuanya, kami di sini dari STSEBI mengucapkan Barakallahu fi umrik untuk Ibu. Luar biasa. Umurnya dengan umurnya usia yang panjang gitu ya, tetapi juga memberikan kebermanfaatan yang juga panjang. Luar biasa. Tapi kalau dilihat ya Bu ya, kayaknya Ibu nggak percaya gitu, Ibu udah 72 tuh tidak percaya, kayak masih muda dan semangat sekali. Tapi betul ya Bu ya, 19 72 tahun. Luar biasa sekali. Nah teman-teman, kita nih ya yang masih muda-muda, jangan mau kalah sama ibu kita di sini. Meskipun sudah 72 tahun, tapi tetap segar, bugar, dan juga terus berkarya untuk Indonesia. Beliau menyelesaikan pendidikannya di ITB, betul ya Bu ya? Ya. Sarjana farmasi, kemudian melanjutkan di apoteker ya Bu ya? Ya. Oke, dan berbagai prestasi sudah tentu ya, kita tidak akan kaget karena beliau ini sangat luar biasa. Banyak sekali prestasi yang sudah beliau raih, tentu saya yakin gitu ya, bukan prestasi yang prestasi dari manusia yang Ibu Nurhayati ingin capai gitu ya, karena saya cukup mengikuti juga ya, sampai pernah juga baca salah satu buku Ibu ya. Ibu sempat mengeluarkan buku juga ya Bu ya? Ya. Kebetulan waktu di KS itu kita dikasihkan PDF kalau tidak salah. Ya. Luar biasa. Nah, beliau ini penerima Ganesha Innovation Championship. Kemudian beliau juga masuk ke dalam 100 tokoh wanita paling berpengaruh sepanjang sejarah Indonesia. Luar biasa. Mari kita berikan applause yang sebesar-besarnya, seilas-ilasnya untuk ibu kita tercinta. Dan masih banyak penghargaan-penghargaan yang lain. Baik, selanjutnya ya, karena sudah hadir juga ibunya di sini dari tadi ya, kita mungkin akan langsung saja mendengarkan pemaparan dari ibu kita, Bu Nurhayati ya, salah satu perempuan womanpreneur yang menjadi pencetus ya kalau di Indonesia, bisa dibilang pencetus produk halal gitu ya tahun 1995 gitu, atau bahkan kalau mundur ke produknya yang pertama, produk Putri itu 1985. Luar biasa. Oke, langsung aja kita mendengarkan pemaparan dari Ibu Nurhayati. Kepada Bu Nurhayati, waktu dan layar kami. Baik. Ya. Terima kasih Mbak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Sigit Pramono, sudah Ketua STI, dan tentu juga pada semua peserta yang hadir pada pagi ini.
Dan terima kasih juga pada panitia yang sudah mengundang kami pada pagi ini. Mohon izin panitia bisa langsung ke materi. Bisa ditayangkan materinya. Ya, sini saya akan membawakan sedikit bagaimana kita mindset inovasi ya. Ya, selanjutnya silakan. Nah, sini saya perkenalkan sedikit tentang Paragon ya. Tadi sudah disampaikan, itu lahir tahun 1985, tepatnya 28 Februari 1985, dengan 2 orang karyawan, itu pun juga asisten rumah tangga, jadi mulai dulu dengan home industry ya, dengan 2 orang karyawan. Alhamdulillah sekarang karyawannya udah 12.000, nyebar di seluruh Indonesia. Ya, kemudian juga pabriknya tadinya home industry, sekarang alhamdulillah udah 20 hektar, itu termasuk industri kosmetik lokal yang terbesar saat ini di Indonesia dan punya 41 distribusi center. Salah satunya di Malaysia, alhamdulillah pun di Malaysia kita udah nomor 3 dan punya 10 lebih brand ya. Ya, lanjut, silakan slide berikutnya. Nah, visi dari kami menjadi perusahaan yang berkomitmen untuk memiliki pengolahan terbaik dan berkembang terus-menerus dengan bersama-sama menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin melalui produk berkualitas yang bermanfaat bagi para Paragonian, maksudnya karyawan kami, mitra, masyarakat, dan lingkungan. Jadi visi kami bukan hanya sekedar cari uang, tapi gimana perusahaan ini bermanfaat untuk orang banyak. Misinya tentu mengembangkan Paragonian, menciptakan kebaikan untuk pelanggan, perbaikan berkesinambungan, tumbuh bersama-sama, memelihara bumi, mendukung pendidikan dan kesehatan bangsa, kemudian juga mengembangkan bisnis. Ya, slide berikutnya. Nah, saya mungkin cerita sedikit bagaimana perjalanannya Paragon. Itu berdiri tahun 1985. Kenapa saya pilih industri kosmetik? Karena saya tadi latar belakangnya dari dari farmasi ITB ya. Kemudian pernah bekerja selama 5 tahun. Mohon maaf. Pernah bekerja selama 5 tahun di industri kosmetik multinasional. Kenapa saya pilih mundur? Karena waktu itu sudah punya anak 3 ya. Kemudian pabriknya jauh di Jalan Raya Bogor. Saya sendiri tinggal di Jakarta Selatan. Nah, di sini saya rasakan dengan inovasi ya. Dengan inovasi saya coba otak-atik formulanya, sehingga saya menemukan formula dengan kualitas nggak jauh beda di tempat saya bekerja, tapi harganya jauh lebih murah. Dengan singkat kata, itu nggak sampai 1 tahun, saya jual juga ini. Saya awalnya dengan produk-produk perawatan rambut di salon ya, tidak sampai 1 tahun itu daerah pinggir Tangerang itu udah hampir semua salon udah ngambil produk kami. Yang berkembang. Nah, tahun 90 kami dapat ujian ya, yaitu home industry, jadi rumah dan tempat usahanya kebakar, habis, kondisinya minus waktu itu. Kenapa minus? Karena kami punya piutang ke supplier, sedangkan piutang itu faktur-faktur dari toko itu banyak yang kebakar, ya banyak yang nggak mau bayar gitu ya. Jadi ya memang banyak begitu ya, kadang-kadang ada faktur aja mereka nggak bayar, apalagi faktur udah kebakar. Jadi kondisinya minus. Nah, di sini yang saya rasakan faktor kenapa saya bisa cepat bangkit kembali, yaitu peduli terhadap karyawan. Walaupun karyawannya waktu itu baru masih 25 orang ya. Waktu itu, tepatnya itu juga belum puasa tahun 90. Dan kalau saya pikir kalau saya tutup berarti karyawan nggak dapat gaji, nggak dapat THR. Dan kemudian satu lagi yang saya pikirkan adalah utang sama supplier. Kalau saya tutup berarti saya agak sulit ya utang. Nah, itulah faktor kepedulian itulah yang membuat saya bangkit kembali.
Kalau saya mikirkan diri sendiri, ya tutup aja. Karena suami masih bekerja dan gaji beliau pun juga jauh lebih cukup gitu ya. Jadi faktor kepedulian inilah yang menyebabkan kita selalu semangat. Nah, saya merasakan banyak pertolongan Allah waktu itu ya. Karena dari supplier, karena menjaga kepercayaan, saya minta 5 sak, malah dikasih 10 sak. Kemudian juga ada kenalan, langsung minjamkan tempatnya untuk produksi. Dan ada kebijakan BI waktu itu untuk memberi usaha kredit untuk usaha kecil, cook ya waktu itu ya. Saya minta 50 juta, malah disuruh ambil 150 juta. Nah, saya anggap ini pertolongan Allah yang luar biasa. Dengan singkat kata, saya tidak sampai 1 tahun bisa bangun pabrik kecil di daerah Tangerang dengan luas 1.500, kemudian bangun rumah. Nah, kemudian ya berkembang tahun 95, saya kedatangan tamu dari pesantren Hidayatullah memberi ide kosmetik halal. Itu dengan Wardah. Jadi sebetulnya ide ini bisa aja dari orang lain ya. Nah, tapi waktu itu walaupun ya idenya bagus gitu ya. Tapi karena saya sendiri juga tidak pengalaman di industri kosmetik karena saya di perawatan rambut ya. Dan kemudian pesantren juga santri nggak pakai kosmetik ya, boleh dikatakan gagal lah waktu itu. Tapi bagi saya tidak ada kata berhenti. Saya coba iklan di harian terbit. Harian yang tidak terlalu terkenal ya. Saya malah menemukan 2 distributor waktu itu, mereka jualnya direct selling dengan multi level syariah. Dan alhamdulillah berkembang. Dan kemudian tahun 98 kan ada krisis ekonomi ya, seperti hampir seperti sekarang, tapi nggak ada krisis kesehatan ya. Banyak pengangguran, banyak yang bergabung dengan direct selling. Ya, alhamdulillah itu berkembang. Jadi justru di 98 itu waktu krisis itu kami berkembang dan kami bisa bangun pabrik kedua dengan luasnya 3 kalinya pabrik pertama. Dan kemudian tahun 2002 itu anak saya pertama Harman lulus dari ITB kimia, langsung gabung. Kemudian 2003 anak saya kedua juga alumni ITB dari elektro juga gabung. Nah, di sini adalah kolaborasi antara senior dan junior ya. Nah, tahun 2004 multi level yang kami supply itu saya nggak tahu kesalahannya apa ya, itu turun gitu ya penjualannya sampai 50% per tahun. Kami pun juga ikut turun. Tadi ada yang pernah kena saya 2004 ya, itu berarti awal-awal mulai penurunan itu. Nah 2005 kami ketemu lagi dengan multi level Prancis. Akhirnya kami supply, ya alhamdulillah berkembang. Nah 2009 ya setelah anak-anak gabung dengan timnya, mereka memperbaiki Wardah, jadi relaunching Wardah ya. Jadi tagline-nya diganti, kemudian packaging-nya juga diperbaiki, kualitasnya diganti gitu ya. Nah seperti kita ketahui 2009 hijaber booming. Satu-satunya kosmetik yang menjawab kebutuhan hijaber adalah Wardah. Jadi saya anggap ini momentumnya pas ya. Nah, di dalam Islam kan tidak ada kejadian tanpa izin Allah. Jadi saya merasakan ini pertolongan Allah yang kesekian kalinya kepada kami. Nah, 2010 tim mengeluarkan lagi. Jadi kalau kita lihat ya perjalanan dari 85 sampai 2009, gimana kita selalu berinovasi, selalu ikhtiar, dan tentu selalu berdoa ya, insya Allah banyak kemudahan dari Allah, itu yang saya rasakan. Nah 2010 mengeluarkan lagi makeover untuk konsumen yang senang produk luar. 2011 ganti nama, tadinya PT Pusaka Tradisi Ibu menjadi PT Paragon Technology Innovation. Kenapa ganti nama ya supaya lebih bisa ke global gitu ya. 2014 tim mengeluarkan lagi brand Emina. Ini adalah produk untuk remaja yang milenial sekarang. Jadi ini pun juga growth-nya bagus
Di tengah pandemi pun masih bagus. Nah, 2014 juga anak saya ketiga, Dr. Sari Khairunisa, itu lulus spesialis kulit, juga langsung gabung, sekarang pegang R&D. Nah, 2017 kami mengeluarkan lagi shampoo, ya ini memang belum terlalu sukses ya, karena persaingan dengan perusahaan besar. Nah, 2018 keluar lagi Insta Perfect yang untuk dekoratif yang premium, Kristalur 2019 yang untuk yang premium juga. Nah, 2020 di tengah pandemi ya, itu alhamdulillah tim launching lagi Cuff, itu produk yang untuk pria. Udah lama ini ditunggu-tunggu ya. Alhamdulillah ini sampai saat ini pertumbuhannya sangat cepat ya. Ini Cuff ini naik bisa sampai 5 kali lipat itu. Nah, 2021 launching lagi Labore ya untuk kulit sensitif. Nah, tahun ini kita mengeluarkan lagi Biodev untuk antiseptik alami. Jadi kalau dilihat ya bagaimana perjalanan Paragon itu selalu mengeluarkan produk baru, brand baru ya untuk menjawab kebutuhan konsumen. Selalu berinovasi gitu. Ya, lanjut. Nah, di sini alhamdulillah sekarang juga sudah bergabung ya beberapa direktur yang mereka puluhan tahun berpengalaman di multinasional ya. Akhirnya di sini terjadilah kolaborasi ya antara anak-anak muda dengan para profesional sehingga kita sebut Paragon ini menjadi corporate startup. Jadi bagaimana perusahaan ini berkembang seperti startup tapi tetap profesional. Ya, lanjut. Nah, ini brand-brand kami. Pertama itu Putri Produk Salon, kemudian Wardah, Makeover, Emina, Cuff, kemudian Labore, ya, kemudian Biodev ya, dan Tavi ini baru keluar juga, mengandung bahan aktif, Insta Perfect dan Kristalur. Jadi brand-brand ini adalah hasil inovasi dan kolaborasi anak-anak muda yang bergabung di Paragon. Sekarang itu sudah bergabung sekitar 1.000 lebih ya sarjana di Paragon. Ya, lanjut. Jadi inovasi itu adalah bagian dari value kami ya. Jadi kami itu adalah pertama itu adalah ketuhanan, kepedulian, kerendahan hati, great ya, inovasi. Nah, inovasi ini maksudnya apa? Inovasi ini bagaimana kita memberi pelayanan konsumen melebihi harapan ya. Jadi bagaimana kita juga selalu orientasinya ke konsumen, apa konsumen butuh apa gitu. Dan kemudian tentu juga inovasi ini bagaimana kita bergerak cepat gitu ya, menangkap permasalahan dan menangkap opportunity. Jadi seperti yang dilihat tadi, ya kita selalu bergerak cepat, ya itulah ikhtiar maksimum gitu maksudnya ya. Ya, lanjut. Dan itu juga inovasi ini juga untuk diperuntukkan untuk masyarakat ya. Jadi mengadakan perubahan lebih baik dan membuat suatu perubahan menjadi lebih baik adalah sebuah inovasi. Jadi inovasi itu bukan hanya orang mikir inovasi itu menciptakan suatu produk ya. Tapi inovasi itu adalah perbaikan yang lebih baik, itu pun juga inovasi ya. Jadi dari pola pikir tindakan akan memberi kebaikan lebih besar dari lingkungan sekitarnya. Jadi di sini bagaimana kita juga kerjasama dengan pelanggan, itu yang kami kerjakan. Ya, lanjut. Dan kemudian ya ini satunya juga dengan ada pandemi ini, kosmetik juga agak turun ya, orang pakai masker. Makanya kami lebih sejak pandemi kita mengeluarkan produk-produk untuk kebutuhan sehari-hari ya. Jadi kita mengeluarkan tadi Biodev, kemudian juga bagaimana kita membuat konten yang relevan dan penuh empati terhadap kondisi pelanggan ya pada new normal ini. Kemudian kita juga bagaimana pengalaman konsumen. Jadi kita tadinya kita dorong juga lewat online ya, dan activity itu banyak kita kerjakan dengan secara online.
Ya, lanjut. Dan kemudian di Paragon juga menerapkan intrapreneurship. Jadi maksudnya apa? Yaitu seorang prinsip-prinsip dasar kewirausahaan yang diterapkan lingkungan. Jadi kita harus merubah mindset ya. Pemilih harus kemampuan yang cepat memutuskan sesuatu. Jadi harus bergerak cepat gitu, dengan tentu juga mempertimbangkan biaya ya. Jadi bagaimana saya sampaikan itu kita harus lihat semua cost ratio gitu ya. Jadi jangan hanya memikirkan suatu inovasi tanpa memikirkan biaya. Itu harus seimbang gitu. Nah, alhamdulillah juga selama pandemi kami masih ada untung ya, walaupun agak turun. Dan saya selama 37 tahun juga tidak pernah minus margin ya. Jadi walaupun keluar produk baru, cost itu harus diperhatikan. Kemudian juga selalu melihat diri sebagai orang yang memiliki daya juang melawan stagnasi, ya tidak berada dalam kondisi stagnan. Jadi seperti tadi dilihat di perjalanannya Paragon ya, kita nggak pernah selalu ikhtiar gitu ya. Kemudian fokus terhadap frontline, yaitu di inovasi perusahaan pada pelanggan. Ya, lanjut. Nah, ini prestasi dari Paragon ya, tim. Di 2016 di suatu seminar di Paris, Euromonitor menyampaikan kalau Wadah adalah global fast growing brand nomor 6 di dunia. Ini pertama kali brand Indonesia masuk dalam kancah ini. Dan alhamdulillah sampai saat ini kami sudah menjadi market leader ya di Indonesia. Untuk di makeup itu udah tahun ke-6 kami nomor 1, dan untuk moisturizer 2 tahun ke-5 ya. Udah melewati semua brand lokal di Indonesia, termasuk brand multinasional dan termasuk brand multinasional nomor 1 di dunia. Itu pun juga kami sudah lewati untuk di Indonesia ya. Jadi Wadah ini pernah dibahas di Harvard Business Review ya di 2018. Itu jarang sekali brand dibahas di sini kalau tidak sesuatu yang luar biasa. Ya, lanjut. Nah, ini Paragon bisa kami menemukan ya di dalam perjalanan ini kita menemukan 5 karakter ya yang dijalankan secara konsisten seluruh Paragonian mulai dari founder sehingga yang lain, sehingga seperti ini. Ya, lanjut. Apa saja 5 core value itu? Yaitu adalah ketuhanan ya, faith in God. Jadi dengan ketuhanan kita selalu optimis. Setiap kesulitan insya Allah ada kemudahan, dan dengan ketuhanan tentu juga menjaga kepercayaan dan kejujuran ya seperti yang tadi saya terangkan. Dan kedua adalah kepedulian, bagaimana kita hidup bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Jadi kemudian bagaimana di kepedulian ini tentu juga terbentuklah kolaborasi ya, saling peduli antar tim. Yang 3 adalah kerendahan hati, humility, itu berarti semua orang punya kelebihan dan kekurangan, kita jangan sombong ya. Kalau kita merasa di puncak, jalan satu-satunya adalah turun ya. Kemudian kita selalu kosongkan gelas kita untuk menimba ilmu. Jadi kita harus belajar dari mana saja dan dari siapa saja. Yang keempat, ketangguhan dan grit, seperti kita lihat ya. Jadi gimana kita disiplin, tekun, ulet gitu ya. Yang kelima adalah inovasi yang tadi diterangkan, bagaimana kita selalu bagaimana orientasinya melebihi harapannya pelanggan. Di sini juga kita harus kecepatan. Jadi suatu inovasi yang berhasil adalah kalau dia bisa menjadi sukses di dalam sebagai dikomersialkan gitu ya. Ya, lanjut. Nah, tadi dalam bangun bisnis tadi dilihat ya dalam perjalanan Paragon, jadi ada prinsip marketing mix ya. Marketing mix 4P, produknya bagus, price harga bersaing, placement itu ada tempat, promotion ya, ada promosi. Dan satu lagi yang saya rasakan tadi dalam perjalanan adalah P, satu lagi adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ya kita berusaha, yang menentukan adalah Allah. Ya, lanjut. Jadi di sini bisa dilihat ya, jadi ini dari anak saya, kita bagaimana tujuannya adalah bermanfaat,
hasil sampingnya adalah tumbuh. Jadi itu yang kami rasakan. Jadi tapi dilihat tadi dari mulai kebakaran, tujuannya bagaimana kepedulian terhadap orang lain. Nah begitu juga di waktu pandemi ini yang kami kerjakan, ya boleh dikatakan bisa dilihat ya, kami termasuk orang yang pertama memberi donasi yang cukup besar ya waktu pandemi. Dan kemudian ya alhamdulillah, jadi tujuan saya suka kasih tahu sama semua ya, saya nggak ngasih target, tetapi yang bertarget adalah orang yang kita bantu. Nah ini yang membuat tim semangat. Jadi selama pandemi ini itu yang kita selalu motivasi karyawan, kalau kita nggak usah takut ya. Jadi kalau nggak kan di lapangan, yang di pabrik pasti ada khawatir gitu ya. Tapi saya sampaikan gimana tujuan kita bermanfaat, bagaimana kita menyelamatkan perusahaan ini. Alhamdulillah semua tim bersemangat dan kami mendapat kunjungan ya waktu itu dari 3 menteri, Pak Luhut waktu itu juga sama Menteri Kesehatan, sama Menteri Perindustrian. Kalau Paragon ini termasuk sebagai contoh ya, industri yang tidak pernah tutup, tetapi bisa menjaga kesehatan. Jadi demikian sedikit pengalaman kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali. Boleh teman-teman peserta semua kita berikan reaction ya. Ya, reaction terbaik silahkan. Ya, luar biasa sekali ya. Nah, kalau tadi di slide kedua ya terutama, itu kita melihat betapa Paragon ini ya, luar biasa. Setiap tahunnya itu selalu ada inovasi. Bahkan di saat pandemi tadi ya, itu terlahir juga ya produk-produk dan bukan satu. Luar biasa sekali. Wah, saya sampai geleng-geleng kepala nih Bu ya, luar biasa. Nah, tapi sebelum ke inovasi, membahas inovasi, sebetulnya saya agak penasaran nih Bu. Beberapa waktu lalu sempat searching juga ya tentang di artikel dan di beberapa media, tapi tidak menemukan jawabannya. Nah, saya mau menanyakan kepada Ibu langsung, sebetulnya kalau tidak salah Ibu kan bercita-citanya menjadi dosen ya Bu ya? Oh iya. Iya. Dan alhamdulillah ternyata mendapatkan gelar kehormatan khusus ya Bu ya, dokter dari ITB, Masya Allah luar biasa. Nah tapi ketika Ibu bercita-cita menjadi dosen, kemudian kalau tidak salah Ibu bekerja akhirnya ya Bu ya. Nah kemudian ada salah satu putra Ibu ya yang intinya memotivasi Ibu kenapa tidak di rumah terus gitu ya, atau seperti apa ya, sehingga akhirnya kalau tidak salah ya di salah satu media tersebut mengatakan oh ya udahlah berhenti kerjanya dan lain-lain. Nah tapi yang ingin saya tanyakan sebetulnya dorongan apa ya yang membuat Ibu akhirnya mau gitu ya membuat menjadi seorang pengusaha gitu, menjadi seorang pengusaha. Ya itu Bu, silahkan. Oke. Jadi sebetulnya menjadi dosen itu adalah saran dari orang tua saya ya. Jadi sebagai seorang perempuan bilang supaya tetap ini, jadi waktunya kan dosen itu ibu saya melihat dosen itu kan nggak terlalu sibuk banget gitu ya. Jadi bisa ngurus rumah tangga, tapi ibu saya juga bilang nanti sorenya buka apotek gitu ya, punya apotek kalau sudah ini, jadi tetap aja usaha. Sebetulnya orang tua saya sih pinginnya anaknya itu menjadi pengusaha sih sebetulnya, tapi ya tadi pengusahanya ya saya sendiri sebetulnya kan anak yatim ya, jadi saya anak nomor 4 ya dari 8 bersaudara. Orang tua saya pedagang, kemudian jadi ketua Muhammadiyah juga. Jadi itu yang menginspirasi saya sebetulnya untuk kegiatan sosial ya. Nah, ibu saya juga sebetulnya juga pedagang bersama dengan orang tua saya. Tapi saya waktu SMP, bapak saya udah meninggalkan kami gitu ya. Kebayang ya, saya anak keempat, saya masih SMP.
bapak saya meninggal dan ibu saya juga kan kesulitan yang meneruskan usaha. Jadi akhirnya tapi ibu saya sangat peduli terhadap pendidikan. Kayak kita itu yang saya lihat, beliau itu dari punya orang tua tunggal dengan 8 anak ya. Alhamdulillah dengan itu kalimat yang sering disampaikan, kita nggak usah khawatir setiap kesulitan, insya Allah ada kemudahan. Beliau bisa mengantarkan semua anaknya ke perguruan tinggi. Kami dari 8 orang, 6 orang adalah alumni ITB. Kemudian kalau bapak saya sebetulnya, bapak saya itu sangat-sangat peduli pendidikan juga. Saya ingat waktu kecil itu ada dokter Zakia Derajat ya, seorang perempuan psikolog yang dapat dokter dari Mesir gitu. Bapak saya itu hampir tiap hari menyebut Aduktur Zakia gitu ya. Jadi begitulah orang tua saya tuh pingin anaknya berpendidikan gitu, walaupun mereka adalah pedagang. Ya alhamdulillah kami dari 8 orang, 4 itu dokter, ya. Saya dokter kelima tapi dokter honoris causa gitu ya. Jadi luar biasa. Ya, jadi sebetulnya keinginan wirausaha itu ada, tapi kan kita wirausaha itu kan perlu modal, perlu perlu pengalaman yang penting. Jadi sebetulnya saya akhirnya menjadi wirausaha by accident sebetulnya juga. Jadi akhirnya cerita tadi kan. Jadi saya kalau ceritanya ya saya begitu lulus, padahal saya lulus terbaik ya. Saya lulus terbaik. Saya pikir dapat gampang dari kerjaan, tapi ternyata walau-alam kenapa saya jadi dosen nggak diterima. Saya pernah kerja di apotek ya, pernah kerja di rumah sakit. Saya pulang kampung, kerja juga di apotek rumah sakit. Jadi calon PNS waktu itu. Jadi kemudian balik lagi menikah, balik lagi Jakarta. Saya daftar di apotek, ada di daerah Kampung Melayu. Itu pun juga nggak diterima. Ya. Jadi dari sini, tapi seminggu setelah itu saya diterima di perusahaan kosmetik multinasional dengan gajinya 4 kalinya apotek tadi. Saya sangat yakin kita tuh memang diuji kali sama Allah ya. Ya ternyata Allah memberi yang lebih dari yang kita harapkan. Nah saya waktu bikin udah nyaman ya kerja di sana ya 5 tahun. Tapi ya anak saya udah mulai protes ya. Kemudian juga satu anak saya mulai protes, yang kedua juga ada CEO yang galak juga gitu ya, yang membuat saya nggak nyaman. Akhirnya saya milih mundur. Jadi ternyata kan kita kadang-kadang tidak nyaman ya, ternyata Allah memberi yang lebih. Itu yang saya rasakan. Akhirnya saya dapat, kemudian ya saya dapat ujian lagi kebakaran ya. Dan itu juga ternyata Allah juga ya asal kita ikhlas, kita berusaha. Saya tidak mimpi punya usaha sebesar ini sebetulnya. Ya, jadi ya ternyata ya kita selalu ikhtiar berdoa, ya Allah memberi yang lebih. Saya rasakan begitu. Oke, luar biasa sekali ya. Ternyata tapi memang sudah ada bibit-bibit entrepreneurship-nya tuh dari orang tua juga ya Bu ya? Oh, udah, orang tua saya justru saya jadi dosen tapi sorenya apotek gitu. Orang punya side hustle ya Bu ya? Ya tetap. Ibu atas ceritanya. Kemudian terkait inovasi. Nah tadi menarik sekali ya di inovasi di inovasinya inovasi produk. Tapi juga tadi saya melihat ada bukan hanya di produk ya Bu ya inovasinya ya Bu. Ya. Ada corporate startup. Nah ini juga mungkin hal yang belum terlalu banyak diketahui oleh orang lain. Karena kita kan taunya Paragon tuh sudah lama ya, 37 tahun, sedangkan startup ini adalah sebutan atau istilah untuk wirausaha baru gitu ya, yang baru 0 sampai misal 3, 5, berapa 10 tahun gitu ya. Ini sudah 37 tapi juga mencantumkan startup. Berarti apakah Paragon ini Bu melakukan inovasi
dari berbagai bidang atau seperti apa ya Bu ya? Jadi startup itu apa sih gitu kan? Itu kan perusahaan baru yang berkembang cepat gitu kan. Jadi kami sebut di sini corporate startup. Ya kami karena perusahaan udah cukup besar. Tapi Betul. bergeraknya cepat seperti startup gitu loh maksudnya. Makanya kami sebut itu corporate startup gitu. Jadi bergerak biasanya kan perusahaan kalau udah besar kan pertumbuhannya pelan ya. Ya, tapi alhamdulillah kami ya bergerak sangat cepat gitu sih gitu. Makanya itu istilah kami sendiri sih. Jadi startup. Kemudian nah itu kenapa saya kan dalam perjalanan saya sebut banyak istilahnya itu banyak momen-momen yang pas gitu ya. Istilahnya itu saya bilang tuh pertolongan Allah gitu ya. Tapi dalam Islam kan tidak ada kejadian tanpa izin Allah. Jadi saya anggap itu pertolongan Allah. Nah, begitu juga begitu perusahaan sudah sangat besar, sedangkan saya kan pengalamannya sebetulnya bukan mengelola perusahaan ya, saya adalah QC di itu, jadi orang dapur lah istilahnya ya. Jadi sebetulnya saya juga nggak bisa jualan, nggak bisa ini. Nah, begitu juga mengelola perusahaan udah sangat besar ini, anak saya begitu lulus kan langsung gabung. Nah setelah besar ini kerja juga agak kewalahan juga. Nah ini ya saya anggap sekarang kan banyak yang hijrah istilahnya. Iya betul. Nah, dari perusahaan multinasional ke perusahaan lokal Muslim pula gitu. Jadi gerakan hijrah ini juga saya anggap sesuatu yang momen yang pas bentuk kami. Mereka bergabung waktu kami sudah besar. Kalau mereka gabung waktu kami kecil juga mungkin nggak bisa juga ya. Jadi saya anggap ini pertolongan Allah kesekian kalinya itu sih. Ya. Banyak momentum berarti ya Bu ya. Ya tapi saya percaya momentum itu diciptakan juga oleh Paragon gitu ya. Dengan tadi grid-nya itu. Ya, kan nggak mungkin. Makanya di dalam Al-Quran juga Allah tidak akan merubah nasib seorang, tapi dia mengubah ya kan. Jadi kita nggak bisa hanya berdoa toh gitu kan. Jadi kita makanya saya sebut ikhtiarnya maksimum gitu. Nah, insya Allah kita akan mendapat momentum yang pas. Oke, berarti kalau saya lihat Wardah atau PT Paragon ini betul-betul berinovasinya itu bukan hanya di produk, tapi juga tadi di budaya korporatnya gitu ya. Iya, di segala lini. Di bagian produksi, di bagian pelayanan, pokoknya branding dan marketing juga ya Bu ya. Iya, itu lebih-lebih lagi. Iya. Oke, karena menarik sekali. Wardah ini salah satu khususnya Wardah ya yang sering dilihat itu kalau bikin campaign itu panjang dan mengena kayak inspiring beauty ya dan atau cantik dari hati dan itu panjang sekali gitu. Itu luar biasa sekali ya Bu. Oke, nah ini ada pertanyaan Bu dari salah satu peserta. Bagaimana cara memunculkan inovasi baru hingga bisa menjadi inovasi yang luar biasa? Jadi kami itu tiap tahun mengadakan istilahnya Innovation Day. Lomba inovasi, ya kan? Jadi inovasi itu ya tentu harus dilatih juga lah ya. Kita harus dorong juga. Ya, harus dorong juga semua berinovasi gitu kan. Jadi sampai-sampai itu juga yang tukang cuci baju gitu ya. Itu memberikan ide. Jadi kita ada istilahnya sumbang saran. Ya, ada sumbang saran. Semua orang bisa memberi ide. Itu pemenangnya malah waktu itu pernah ada. Jadi ya kita ngasih beberapa ya. Ada yang dari yang nyuci-nyuci, bagaimana menghemat pakai deterjen gitu kan. Ada yang dari beautician, bagaimana melayani lebih bagus. Ya banyaklah inovasi dari marketing, dari segala macam, dari supply chain. Jadi semua itu berlomba-lomba lah mengadakan perbaikan. Jadi intinya perusahaan ini berkembang terus-menerus, di mana hari ini lebih baik dari hari kemarin. Jadi semua itu ada perbaikan. Perbaikan sekecil apapun itu udah inovasi. Seperti itu. Ya. Pokoknya hari ini lebih baik dari hari kemarin, itu udah inovasi. Itu udah inovasi. Oke, Bu. Nah, berhubungan dengan inovasi ini ya, kalau boleh tahu, Bu, apa sih yang membuat, kalau tadi kan Ibu sempat mengatakan, saya tuh sebetulnya kalau di penjualan,
itu kurang gitu. Karena Ibu kalau tidak salah juga saya baca Ibu tuh di R&D-nya ya Bu ya, R&D produk dan Paragon memiliki R&D terbesar di Indonesia, betul ya Bu ya? Ya. Luar biasa. Berikan applause yang luar biasa untuk PT Paragon. Ya. Wow. Nah, menyikapi hal tersebut berarti kan ada tim-tim ya Bu ya, tim-tim yang sangat solid sehingga di era digital ini Wardah menjadi top of mind gitu. Nah, ada strategi khusus nggak Bu ya untuk akhirnya mengumpulkan SDM tersebut yang mereka bisa berinovasi gitu di hal yang kita itu kurang. Itu yang tadi saya bilang, kita adakan Innovation Day. Kemudian tentu tiap-tiap divisi, apalagi marketing ya, sekarang zamannya digital ya, mereka ya harus mengikuti kan, bagaimana bikin konten lebih bagus, gimana strategi. Nah itu harus. Itu udah kudu gitu kan, seorang marketing mah harus gitu kan, ya kalau nggak bisa begini. Gimana strategi iklan. Iklan itu bukan hanya di TV, sekarang itu ada iklan di digital juga macam-macam, ada Instagram, ada TikTok, saya udah nggak ikut lah itu ya. Nah itu kan memang udah pekerjaannya sehari-hari orang marketing lah kan itu kan. Kemudian di sharing juga, jadi setiap lini itu ada inovasinya, ya kan. Jadi saya nggak bisa terangin detail karena saya juga nggak ikut ya. Jadi bagaimana makanya core value dari Paragon itu nomor 2 itu adalah kepedulian. Kepedulian itu saling peduli, gimana kita kolaborasi. Ya kan? Kolaborasi kuncinya ya. Ya. Ya, jadi kepedulian itu maksudnya saling peduli, bagaimana kita kolaborasi itu. Oke. Kolaborasi antara kalau saya lihat lagi semua. Ya semua, dan kalau tidak salah ya melihat video-video di Paragon kayak banyak sekali anak muda ya Bu ya. Oh iya, kita mungkin 80% lebih itu milenial. Oh. Ya. Oke, berarti itu mesin inovatornya tuh di situ ya, para milenial itu. Oke, selanjutnya Ibu ada pertanyaan. Tadi Ibu sempat mengatakan bahwa PT Paragon merupakan bisnis yang bergerak di industri halal, namun, perusahaan yang tidak pernah menetapkan target untuk produk atau penjualan. Ya. Namun mungkin ada sebagian anggota atau karyawan yang awalnya berbeda sudut pandang. Bagaimana cara Ibu atau kiat Ibu agar bisa membangun mindset yang sama, serta bagaimana Ibu bisa menjaga tujuan gitu ya, antara founder dengan karyawan yang begitu banyak. Silakan. Ya, jadi kan nggak mungkin ya saya sendiri bergerak terhadap 12.000 karyawan, ya kan. Tentu saya mulai dulu dengan anak-anak saya, ya kan. Anak saya udah saya didik demikian dari awal ya, dari kecil. Jadi 5 value itu pun juga saya dapatkan dari orang tua saya sebetulnya. Kalau saya lihat lagi 5 value ya, ketuhanan, kepedulian, kerendahan hati, ketangguhan, pasti itu udah dari orang tua saya. Dan saya juga ini ya saya sampai ya sebetulnya saya nggak ngomong ya, mereka kan orang tua ini bagaimana menjadi teladan ya. Kita sebagai pemimpin juga harus gimana jadi teladan. Jadi sebetulnya saya lebih memberi contoh. Oke. Ya, beri contoh. Ya tentu akhirnya supaya hal ini lebih terstruktur, waktu perusahaan kecil mungkin ya saya dengan 25 karyawan dengan 100 dia lihat saya ya kan. Tapi kalau perusahaan udah ribuan banyak karyawan udah nggak ketemu saya gitu kan. Ya akhirnya kita bikin sistemnya ya. 5 value tadi udah jabarkan, itu anak-anak saya sih. Jadi nanti dibikin istilahnya itu grup ya. Jadi apa sih istilahnya? Agent of change. Jadi 1, 25, kemudian bagi lagi 25, bagi lagi 25. Itu sampai ke bawah. Wow. Ya kayak gitu sih. Jadi maksudnya semua itu kan kalau ya namanya semuanya itu kan diajarkan, kemudian dibiasakan kan. Betul. Jadi bisa menjadi karakter ya. Kemudian kalau semua orang mudah mengerjakan sehingga menjadi budaya, menjadi culture. Nah itu
Jadi 5 value tadi akhirnya sudah menjadi culture dari Paragon. Wow, luar biasa culture yang dibangun dari contoh ya Bu. Ya, kayak gitu sih. Benar. Oke, baik. Di sini masih ada yang bertanya via chat atau ada yang mau langsung menanyakan kepada Ibu Nurhayati? Silahkan. Oke, silahkan kepada Saudara Hazim Ismail untuk langsung memberikan pertanyaan. Masih belum ada suaranya, mute kali, masih mute apa? Oke, halo Hazim, sudah. Oke. Kalau Kak, suaranya masuk dengan baik Kak? Masuk. Silahkan Hazim. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Kak Ucu selaku moderator yang telah memberikan kesempatan, dan terima kasih banyak juga untuk Ibu atas pemaparannya, dan luar biasa sekali kita mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan penjelasannya langsung dari Ibu selaku owner maupun founder. Gitu. Ibu, ada yang ingin saya tanyakan Ibu gitu. Sebelumnya saya Hazim Ismail dari STCB. Pada tahun 2012-an dan ketika saya masih SMP, ya ketika waktu itu masa-masa remaja ya Bu, ya masa pubertas, banyak jerawat dan semacamnya gitu. Pada waktu itu saya memulai sebuah perjalanan untuk mencari sebuah produk yang terbaik gitu, produk membersih wajah gitu. Nah pada waktu itu saya mencoba berbagai produk gitu. Namun pada akhirnya ibu saya menyarankan untuk memakai Wardah pada waktu itu gitu. Dan hasilnya Wardah waktu itu sangat bagus gitu untuk kulit saya, bahkan sampai hari ini saya memakai Wardah gitu Bu, sebelum adanya KAF ini gitu. Dan pada waktu itu gitu kita memandang bahwa saya selaku konsumen ya Bu ya, memandang bahwa Wardah ini adalah salah satu produk yang halal gitu. Jadi satu-satunya produk halal di Indonesia dan pasti ini bakalan terbaik sih gitu. Jadi istilahnya selagi Wardah, selagi halal, oke gas gitu. Berarti pasti bagus gitu. Nah, padahal pada waktu itu pada tahun 2010-an ya Bu ya, waktu itu belum terlalu banyak gitu tentang orang membahas tentang halal dan semacamnya gitu. Bahkan sekarang kan baru mulai hangat ya Bu ya, tentang kosmetik yang harus halal dan semacamnya gitu. Dan kita melihat sebuah fakta bahwa Wardah adalah salah satu produk kosmetik pertama yang merupakan pionir gitu dari halal kosmetik gitu. Nah, pertanyaannya Ibu gitu kan, bagaimana sih pada tahun itu gitu? Itu kan berarti kan inovasi yang dibuat oleh Wardah untuk Indonesia gitu. Pertanyaannya, bagaimana ketika itu Wardah menciptakan sebuah brand awareness gitu, yang ketika orang ingat Wardah bahwa Wardah nih produk kosmetik nih halal nih, pasti halal gitu. Yang pada waktu itu orang belum membahas gitu. Pertanyaannya bagaimana Wardah membuat brand awareness yang bisa menjadi salah satu branding bagi masyarakat. Yang kedua, bagaimana strategi Wardah gitu Bu, mengingat ternyata Indonesia adalah salah satu produk salah satu populasi muslim terbanyak di Indonesia gitu. Yang ketika misalnya produk halal masyarakat muslim ini satu hal yang sangat luar biasa potensinya gitu Bu. Bagaimana Wardah mengelola ini sehingga bisa menghasilkan sebuah keuntungan yang luar biasa dan seperti yang disampaikan dalam video tadi dan Ibu sampaikan sebagai market leader di Indonesia gitu. Seperti itu Bu. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Oke, panjang sekali, luar biasa. Sambil testimoni ya Bu. Silakan Jadi, Ibu. Ya alhamdulillah ya. Terima kasih Ibunya udah mengajarkan Wardah. Jadi kalau dengar dari cerita tadi, itu kan memang tidak mudah ya. Tidak mudah mensosialisasikan produk ini. Jadi sebetulnya tadi saya bilang ke tahun 95 ya, itu kan gagal ya. Walaupun saya udah kerjasama dengan pesantren. Nah ini memang butuh waktu. Jadi kan makanya kita jual dulu lewat direct selling, multi level gitu kan. Nah kemudian yang itu kan dari mulut ke mulut ya, jadi dalam komunitas gitu ya. Kemudian ya 2009 itu tadi kita adakan relaunching, diperbaiki. Nah baru alhamdulillah itu cukup diterima karena waktu itu ada hijaber ya, hijaber, sehingga kita penjualannya juga kedongkrak ya, dan sehingga kita udah bisa iklan di TVC. Emang mau tak mau, memang marketing mix seperti itu kita harus kerjakan. Jadi produknya bagus ya, harganya juga bersaing, ada promotion, ya kan nggak mungkin. Jadi ya itu kita ya iklan. Waktu itu kita udah bisa iklan ya kita iklan gitu. Nah sekarang orang iklan itu lewat digital gitu kan, pakai QL ya udah kita pakai influencer juga gitu. Jadi emang kita harus bergerak cepat
Makanya kita fokus kepada konsumen mau apa gitu ya. Nah kita demikian. Tapi kenapa ya nggak semua orang Muslim pakai Wardah gitu ya? Tapi memang kan ya nggak semua orang juga berpikir demikian kan. Ya kalau kita lihat kenapa nggak semua orang Muslim 90%, tapi nggak ada 90% yang pakai jilbab, benar nggak sih? Ya kan. Jadi kemudian juga ya begitulah. Jadi maksudnya kita ya tetap memperkenalkan, nanti ya alhamdulillah ya ini mungkin pertama kali ya brand Indonesia bisa menyaingi multinasional. Nah, tapi saya memang terus terang untuk shampoo, sabun mandi kan rajanya masih multinasional, ya kan? Coba aja lihat kamar mandinya semua gitu kan. Nah, bagaimana kita emang ini PR kita bersama-sama mensosialisasikan, kalau saya lebih gimana kita menjadi raja di negeri sendiri, ya kan? Ya kan, sebetulnya apa susahnya sih bikin shampoo, apa susahnya bikin sabun mandi, itu bisa. Cuman karena mereka promosinya cukup besar, ya sampai ini aja, misalnya ayam goreng. Rajanya siapa? Apa susahnya bikin ayam goreng kan? Nah, itu kan promosinya besar, jadi ya lebih ke itu sih. Tetap marketing mix 4P itu kita harus kerjakan. Ya, tapi kalau bagi saya sih kita sama tim, iyalah kita ini kan melawan apa ya perusahaan raksasa luar ya. Jadi saya bilang seperti dulu angkatan 45 ngusir penjajah. Mereka pakai senjata modern, tapi kita kan pakai bambu runcing. Itu juga sekarang. Ya kan, kita perang gerilya gitu. Ya alhamdulillah ya sedikit-sedikit, yang penting kita bergerak terus ya. Ya ini itu yang pertama kali Wardah lah pertama kali bisa menyaingi produk multinasional di Indonesia. Seperti itu. Ya. Oke. Ya ini memang waktu sih ya. Nggak bisa seperti balik telapak tangan ya. Kalau mundur ke belakang bahkan 1995 ke 2009 sekitar 10 tahun ya Bu? 10 tahun lebih. 1995 sampai 2009 14 tahun loh. Iya, wah sekitar 14 tahun. Jadi Hazim itu tidak satu malam ya Zim ya. Jadi Wardah tuh untuk struggle-nya, brand awareness-nya itu 10 tahun. Sehingga tadi tapi sekarang mungkin ya karena dengan ada digital ini ya. Kalau dulu kan kalau kita mau besar tuh harus iklan di TV ya. TV kan biaya mahal. Nah sekarang kan ada digital ya mungkin biaya bisa digunakan. Iya, jadi harus sabar juga ya Bu ya sebetulnya ya. Ya semua ngikutin proses lah ya. Betul. Gak bisa instan. Menarik sekali. Saya juga dapat data nih gitu ya. Kalau tadi Ibu menyatakan gitu ya, kita harus menjadi raja di negeri sendiri. Dan ternyata sekarang Wardah sudah menjadi raja ya Bu ya. Tapi masih di kategori kosmetik ya. Iya di kosmetik. Nah ayo kita sama-sama ya pakai ganti ya sampo segalanya pakai Wardah ya. Dari sekarang. Karena kalau tidak salah brand signifikannya Wardah khususnya di kosmetik itu nilainya 19. Yang kalau tidak salah juga kalau brand-brand di negara lain misalkan di US ya ada produk kosmetik mereka cuma 2,5 gitu kemudian di Jepang cuma 9. Nah Wardah ini ternyata 19 ya Bu. Brand index ya. Iya. Ya. Jadi kecintaan nih orang Indonesia terhadap Wardah itu ya berikan pakai angka ya 19. Kecintaan orang Jepang terhadap Shiseido, kalau salah cuma 11 ya. Nah, kemudian kecintaan orang Amerika terhadap Estée Lauder ya, itu kalau nggak salah sih di bawah 10. Jadi sebetulnya sih brand index Wardah ini udah cukup besar. Nah ini nyambung juga sama, jadi pas tadi Ibu sempat mengatakan pernah dijadikan studi kasus ya di Harvard Business Review, teman-teman juga abis ini langsung searching aja ya, baca artikelnya, karena saya juga membaca skimming gitu ya, ternyata memang warga lokal itu merindukan produk
lokal ya Bu ya. Ya, betul. Ya, ya. Dan sehingga ketika produk lain masuk ke Indonesia itu akan sulit karena sudah orang-orang udah cinta sama Wardah. Begitu betul ya Bu ya? Iya, iya, seperti itu. Tapi belum semua. Ya. Jadi kita ngambil share-nya baru 30%. Oke, baik. Ya. Dari makeover, kemudian tadi moisturizer ya Bu ya? Dari make up ya, make up. Kategori make up. kosmetik itu make up dan moisturizer. Jadi nanti yang lainnya menyusul ya. Ya, yang satu ya, Sebi ayo kita pakai ya. Oke. Kemudian Ibu boleh masih ada pertanyaan ini? Ya, boleh silakan. Oke, dari Nafa Azahra, Nafa bisa langsung menanyakan secara interaktif? Operator boleh dibantu mungkin agar bisa langsung menanyakan kepada Ibu. Cek suara Nafa masuk, Kak? Masuk. Iya, masuk. Masya Allah banget Ibu, tadi pemaparan materi sama pengalamannya tuh sangat menginspirasi dan bermanfaat banget ya Bu. Kebetulan saya juga pakai Bu produknya Paragon, tapi di Emina. Gitu. Aja. Milenial ya. Iya, mungkin pertanyaan yang ingin saya ajukan ya Bu. Sebelumnya kan PT Paragon ini merupakan bisnis yang bergerak di industri halal ya Bu, yang saya pernah baca dan dengar gitu. Terus diklaim dan dikenal juga sebagai perusahaan yang mengedepankan nilai kebermanfaatan, terus melalui inovasi di produk halal. Mungkin pertanyaannya Ibu, selain dikenal sebagai di produk halalnya, dari segi apa lagi sih Bu, kira-kira PT Paragon ini bisa diklaim sebagai industri halal? Apakah itu dari segi pembiayaan, atau dari sistemnya, atau dari pemasaran, segala macam. Dan yang terakhir Ibu pertanyaannya, bagaimana PT Paragon ini mempertahankan gitu ke industri halalannya, di mana di tengah tantangan saat ini mungkin berat gitu dan susah, apalagi dalam segi pendanaan gitu ya. mungkin itu Ibu jawabannya. Terima kasih. Segi perbankan ya. Ini apa ya? Mohon maaf ya, kami memang saya pertama kali dulu minjem uang ke bank itu tahun 90 waktu kita kebakar ya, itu Bank Eksim ya waktu itu. Kemudian Bank Eksimnya menjadi Bank Mandiri ya kan, lama-lama kan jadi Bank Mandiri. Jadi kami memang minjem ke Bank Mandiri. Ya alhamdulillah sih kami bebas pinjaman mulai 2017. Jadi sekarang kami pinjaman, alhamdulillah. Jadi udah bebas utang lah 2017. Tapi masalahnya kenapa saya bayar bukan masalah ini ya, saya juga nggak mau masalah pembiayaan ini ya. Tapi waktu itu karena kita nggak butuh lagi, nggak ada kebutuhan karena kalau penjualan lagi cepet banget ya, naik 100%, naik 130%, saya kan harus bikin pabrik lagi, beli mesin lagi, itu butuh dana dari bank. Tapi setelah penjualan growth-nya cuma 30%, itu bisa dari dana sendiri. Jadi itu sebetulnya. Tapi kalau mengenai tadi, saya punya banknya apa semua syariah gitu ya. Nah ini kita juga tetap masih pakai, kita ada bank syariah, tapi kita juga kode kita ya kayak saya lihat juga Dompet Duafa, Basnas itu juga masih tetap pakai bank konvensional kan. Ini kan kemudahan dari langganan kami. Nah terus terang langganan kami ini boleh dikatakan 75%, maksudnya toko-toko yang menjual produk kami itu boleh dikatakan 75% itu bukan Muslim. Ya, jadi mereka ya pakai, ya kita kan supaya lebih ini ya kita juga buka beberapa bank yang mereka pakai gitu kan. Tapi ini hanya transaksi ya, jadi seperti itu. Jadi kemudian kalau sistem saya kurang memahami juga ya. Tapi kami yang penting saya itu kan dari pesantren ya.
Saya itu SMP-nya itu pesantren Dinia Putri. Nah, intinya di dalam Islam kan gaji karyawan apa itu kan harus kita bayarkan tepat waktu ya. Itu kami kerjakan gitu kan. Kemudian kami juga beri hadiah ya, berangkatkan umrah, mereka udah kerja 7 tahun. Itu sampai tiap tahun tuh 500 orang tuh sebelum pandemi. Ini karena pandemi ya kita ini, tapi insya Allah lah tahun depan kita raptel semua itu bisa 1.000 lebih 1.500 kali harus berangkat. Jadi apa ya, utang tadi saya bilang ya, saya komit bayar utang. Jadi walaupun kebakaran yang saya pikirkan utang. Jadi seperti itu sih. Pokoknya semua ajaran-ajaran dari Rasul mengenai cara muamalah itu kami kerjakan. Ya, jadi harus komit bayar utang, harus bayar karyawan ya, harus jujur ya. Itu kan kenapa kami bisa selamat ya, karena supplier lihat kami itu dipercaya gitu. Itu sebetulnya. Kalau itu yang kami kerjakan. Jadi saya merasa ya apa ya? Ya alhamdulillah ya perusahaan ini mudah-mudahan selalu dilindungi Allah kalau kita memang, makanya value pertama kami pun juga kan ketuhanan. Betul. Ya, jadi ya nggak tahu saya, tapi kita nggak, saya belum tahu juga ada perusahaan syariah juga belum tahu juga sih. Ya, tapi kami jalankan semua. Orang value-nya aja ketuhanan sih ya. Mungkin udah bisa menjawab? Ya. Oke, sudah terjawab ya Nafa ya. Oke, mungkin tadi Nafa tuh Wardah itu kan produk halalnya ya Nafa ya. Sebagai produk halalnya, nah itu sebagai pionir. Nah tadi untuk pembiayaan sendiri Wardah sudah terbebas, dan kalau tidak salah Bang Salman juga pernah bilang ya di dalam salah satu podcast, Wardah itu salah satu perusahaan yang tidak menerima investasi dari asing ya Bu ya, jadi merdeka ya Bu ya. Oh iya, ya kita ya nggak perlu investor saat ini sih. Luar biasa. Ya. Itu cukup banyak ya Bu. Perusahaan asing banyak yang mau beli, kita nggak terima. Nah seperti itu Nafa ya, jadi sudah berdiri di kaki sendiri gitu ya, mudah-mudahan gitu. Oke, terima kasih untuk Nafa atas pertanyaannya. Oke, di sini masih banyak juga pertanyaan. Oke. Masih oke. Untuk Lutfi MBSC boleh udah dipanggil. Untuk Lutfi silahkan bisa langsung bertanya. Oke, tidak ada ya. Tidak bisa on cam ternyata. Oke. Ada. Halo, tes. Oke. Lutfi, ya silahkan Lutfi. Baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu ya selaku CEO dari founder dari Paragon. Masya Allah sekali tadi sangat menginspirasi sekali, termasuk Giriani juga kayak semangat jadinya selaku anak muda nih, jadi pengen jadi pembisnis. Jadi begini Bu, tadi dari perjalanan yang ada di Paragon dari tahun 1985 sampai 2022 itu kan ada pasang surut yang dimana ada juga kemunduran, ada juga kayak dari permasalahan kebakaran. Nah, tapi Paragon juga bangkit kembali gitu. Nah, tapi yang ingin saya tanyakan itu bagaimana sih Bu untuk membentuk tim yang sangat solid dan juga menjadi CEO founder yang baik gitu. Karena dari banyaknya perusahaan yang Anda baca, ketika perusahaan itu baik, pasti timnya itu pasti bakal yang luar biasa juga, super tim lah, dan juga pasti CEO founder itu pasti luar biasa. Nah, mungkin boleh Bu, bagaimana sih membentuk tim yang luar biasa ini Bu gitu, dan juga mungkin bisa memberikan tips kepada Ani pribadi, mungkin bagaimana sih untuk berusaha untuk membuka bisnis yang baru atau mencoba hal-hal baru supaya bisa diri ini bisa bermanfaat juga seperti Paragon Ibu. Mungkin itu sih pertanyaannya. Ya, terima kasih Kak Ucu yang sudah memberikan waktu, dan Ibu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, ini Lutfi ini punya outlet Bu, punya outlet pakaian. Nah mungkin jadi nanti boleh dikasih tips-tipsnya. Ya, tipsnya sebetulnya sih kalau pengalaman saya ya, sederhananya sekali. Suka ada dia nanya juga kan, gimana sih jadi perempuan yang sukses gitu ya. Itu kan satu, bagaimana kita kolaborasi dengan orang sekitar kita, ya kan? Ya, jadi ya sebagai perempuan, ya gimana kita dengan asisten rumah tangga bisa kolaborasi gitu kan, sehingga mereka menjadi kepanjangan tangan kita gitu kan. Nah begitu udah punya usaha, bagaimana kita kolaborasi dengan SDM sekitar kita, ya kan? Makanya saya tadi bilang kita harus memberi contoh gitu kan. Jadi kalau mereka merasa nyaman, tapi kan kadang-kadang kan suka gini. Kenapa sih karyawan itu nggak loyal gitu ya? Apa maksudnya? Ya karena dia lihat mungkin ya kita juga nggak memperhatikan sebetulnya juga karyawan itu bukan hanya masalah materi ya. Ya masalah kita gimana berhubungan sama mereka gitu. Jadi menghargai mereka dan memberi memberi kepercayaan ke mereka gitu ya. Jadi ini yang saya rasakan. Jadi kita bagaimana kolaborasi dengan yang baik, gimana kita memberi kepercayaan sama karyawan kita, dan selalu yang saya himbau bagaimana kita saling peduli, ya itu pakai kepedulian. Jadi sering saya sampaikan kan suka ada juga yang kurang baik atau mengadakan fraud gitu ya. Saya bilang kalau kalian bisa saja, kalau yang maksudnya yang membuat tidak baik, mencuri lah itu berarti ini mempedulikan diri sendiri gitu. Tidak mempedulikan teman yang lain. Bisa saja ada yang curang lah di salah satu di sini misalnya. Terus dia menjadi kaya gitu kan. Kan perusahaan akan susah. Dia bagaimana nasib karyawannya? Makanya saya sering menyampaikan mereka bagaimana kalian saling peduli, saling memikirkan nasib orang lain. Jangan hanya mikirkan nasib sendiri gitu. Makanya saya juga sampaikan, saya nggak ngasih target, yang ngasih target adalah orang yang kita bantu. Ya kan? Kita suka ngasih ya kita suka ngasih beasiswa, bayangin saja. Kalau perusahaan itu turun, berarti mereka nggak dapat beasiswa, kan kasihan sekali. Jadi sudah banyak yang tergantung. Itu yang saya himbau sih. Itu yang kita himbau, gimana semua saling peduli gitu ya. Ya contohnya aja waktu awal-awal pandemi kan pada protes juga. Enak banget ya ada yang WFA. Kalau kami di lapangan nggak bisa WFA. Lalu saya bilang kalau semua ngumpet di rumah, siapa yang mau bikin barang? Siapa yang mau jualan gitu. Nah ini yang kita himbau. Bagaimana kita saling peduli gitu. Jadi akhirnya ya kalau kita jalankan prokes, kita ini pokoknya istilahnya ini yang di lapangan itu seperti di medan perang lah gitu ya. Jadi ada musuh yang tidak kelihatan saya bilang. Tapi yakinlah kalau kita bekerja baik kan kita juga bagaimana hidup kita bermanfaat orang lain itu membuat kita selalu semangat. Itu yang saya sampaikan sih. Tapi alhamdulillah ya kami bisa udah 2,5 tahun ya ini pandemi, ya alhamdulillah kita bisa keluar dari masalah ini gitu. Mungkin bisa ini, jadi bagaimana kita kolaborasi dengan orang sekitar kita itu sih. Oke, gitu ya Lutfi ya. Sudah cukup menjawab Lutfi? Oke, sudah. Oke, terima kasih banyak ya. Oke, selanjutnya Ibu ada beberapa pertanyaan yang sifatnya tuh sebetulnya mirip-mirip ya. Di sini bagaimana caranya Paragon itu bisa bagaimana strategi Paragon ketika akan berinovasi gitu ya. Mungkin kalau tadi kan setiap tahunnya ada innovation. Nah, mungkin strateginya apakah mungkin menggunakan metode theory of change kah atau seperti apa Bu? Atau misal Metode inovasi saya nggak tahu ya Pak, ada metode inovasi ya.
Mohon Oke. maaf. Jadi semua orang bisa ngasihkan ide. Kita kan ada bagian product innovation, ya, Oke. PID ya, product innovation development. Nah, mereka yang mikirkan mau bikin produk apa, tentu berdasarkan survei langganan, sebetulnya kemudian ada survei pasar, ya kan? Ya, kita fokus ke pelanggan. Oke. Ya, saya nggak tahu ya istilah apa ada metode ya, tapi begitu sih. Kita lihat fokus, dan tentu kita harus melihat terus, tentu juga melihat pesaing, tapi fokus ke pelanggan. Kalau pesaing tetap kita lihat apa sih yang dikerjakan pesaing. Pokoknya intinya saya bilang kita harus fokus ke depan. Jadi seperti sekarang kan banyak brand-brand baru ya. Betul. Saya bilang pokoknya kita seperti lomba lari. Kita lihat ke depan, atau kita seperti dikejar anjing. Kita lihat ke depan. Kalau kita lihat ke belakang ya digigit. Ya kan? Nah, jadi pokoknya intinya kita harus bekerja lebih baik gitu kan. Bekerja lebih baik dari pesaing, produknya lebih baik, pelayanannya lebih baik. Semua harus lebih baik kayak gitu sih. Jadi insya Allah sih kita bisa menangkan persaingan itu. Oke, terima kasih banyak Ibu. Oke, jadi dari kalau dilihat tadi ya, intinya adalah mengetahui keinginan pasar gitu ya. Tadi dengan melakukan survei gitu ya. Mungkin tadi berempati gitu ya, sehingga akhirnya produk yang diciptakan itu memang sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, terima kasih Ibu. Ya, sebetulnya gimana kita kolaborasi juga dengan pelanggan, ya kan kita punya langganan toko-toko, ya kita sering kontak mereka, ya kan mereka kan akan kasih informasi juga, seperti itu sih. Oke. Ya. Nah ini menarik juga nih, jadi saya jadi ingat Bu, mohon maaf, jadi saya kepo banget sama Wardah, soalnya saya juga pengguna Wardah ya. Kalau tadi Ibu bilang ya kolaborasi, kita kan mungkin berkolaborasi ingatnya dengan stakeholder tadi, supplier, atau mungkin dengan tim R&D dan lain-lain. Tapi tadi Ibu mengatakan satu kata kunci penting nih, kolaborasi dengan pelanggan. Iya betul. Jadi kami itu sebelum pandemi ya, itu tiap tahun itu memberi hadiah untuk para toko-toko yang jual menu target gitulah ya. Itu selama dalam perjalanan ya saya suka nanya hubungan dekat lah sama mereka. Gitu. Oke. Ya kayak gitu sih. Mantap ya. Jadi bukan hanya kita berkolaborasi banyak melakukan inovasi-inovasi, tapi kita juga berempati dan menjadi kawan dari pelanggan kita. Bisa sekali. Oke, baik, terima kasih Ibu. Kemudian ini ada pertanyaan lagi. Sebentar. Oke, satu pertanyaan terakhir ya. Oke. Izin bertanya dari Cici Krisnawati, bagaimana caranya mengambil keputusan yang cepat, dan balance dengan biaya seperti yang Ibu jelaskan? Minimal cost mungkin ya Bu ya, efisiensi. Sedangkan kita pasti banyak pertimbangan untuk mengambil keputusan itu, apalagi soal biaya. Karena salah sedikit saja perhitungan akan berdampak kepada perusahaan tersebut. Silakan Bu. Ya. Jadi kami menerapkan istilahnya cost ratio ya. Ya, jadi untuk biaya marketing udah kita plot nih berapa persen, biaya selling berapa, ya biaya itu semua ada cost rasionya, itu patokannya. Nah kemudian tentu untuk produk baru harus subsidi dulu misalnya kan, tapi kita juga harus perhitungkan subsidinya sudah ada belum, gitu kan. Makanya itu dikerjakan semua bertahap, ya kan. Jadi waktu saya mengeluarkan Wardah, saya udah ada produk Putri dulu. Putri yang perawatan rambut ini yang backup. Kemudian Wardah. Kemudian makeover. Jadi awal-awal makeover di backup sama Wardah. Ini nakaf kayak gitu sih. Jadi kakaknya akan membackup adiknya gitu. Kayak gitu. Ya. Kakaknya akan membackup adiknya. Oke, terkait skill untuk decision making sendiri Bu, seperti apa ya? Ada tips kah dari Ibu pengambilan keputusan yang tepat dan cepat? Iya, semua. Ya, maksud saya
kita harus punya patokan cost ratio istilahnya. Nah, itu kita harus ikutin itu gitu. Oke. Ya, ya. Oke, baik. Bagi saya nggak ada istilah perusahaan rugi. Saya bilang saya 37 tahun nggak pernah minus margin. Makanya ya subsidi boleh, tapi nanti kan harus dilihat. Biasanya produk baru kita kasih waktu maksimum 2 tahun. Tapi lebih dari itu, yes, inilah kita lihat naik apa enggak ya. Jadi enggak jangan terus menerus disubsidi gitu. Gitu. Dia harus bisa menghidupi diri sendiri. Oke. Terima kasih Ibu. Berarti kita juga nih teman-teman entrepreneur ini ya rata-rata di sini teman-teman dari prodi manajemen bisnis syariah Ibu. Jadi teman-teman jangan hanya memikirkan inovasi dan kreativitas saja. Nah, ini penting di akhir nih. Kita juga harus bisa memahami cost structure ya, Bu ya. Yap. Ya. Seperti itu. Ya. Oke. Selanjutnya mungkin pertanyaan-pertanyaannya tadi sudah disampaikan semua ya. Kita cukupkan saja untuk pertanyaan. Satu lagi dari saya sebagai pamungkas, Bu. Kalau boleh tahu, end game-nya dari Paragon itu seperti apa ya, Bu ya? Akhirnya Paragon itu mau dibawa kemana ya, Bu ya? Oh, Paragon bawa kemana? Cita-cita dari tim Paragon menuju 100T kebaikan. Masya Allah. Jadi masih panjang. Jadi Paragon itu tetap jadi berkembang terus-menerus gitu ya. Sekarang lagi dipatok 100T kebaikan. Ya, kita sekali. Nggak hanya bergerak hanya kosmetik, kita lagi cari kaki-kaki yang lain. Oke, terus berinovasi ya Bu ya. Terus berinovasi untuk menebarkan kebaikan seperti yang sudah Paragon lakukan tadi ya, dari mulai fokusnya tadi CSR-nya ke pendidikan, kemudian juga ada kesehatan ya Bu ya. Ya. Memang sangat luar biasa sekali gitu. Ada Paragon juga memberikan beasiswa bukan hanya kepada mahasiswa ya Bu, tapi juga kalau tidak salah dari mulai pandemi itu sudah ada inspiring lecture ya Bu ya. Ya, kita juga ngasih. Para dosen luar biasa. Inspiring teacher juga. Oh, oke. Ya. Luar biasa sekali Ibu. Oke Ibu, terima kasih banyak sebelumnya. Mungkin sebelum kita akhiri, ada closing statement dulu untuk Ibu yang sebagai pesan gitu ya untuk kami semua yang ada di sini. Silahkan. Ya, cuman pesan saya. Jadi kalau saya melihat itu 5 karakter itu kita harus biasakan ya. Jadi kita harus punya 5 karakter itu, yaitu ketuhanan, kepedulian, kerendahan hati, ketangguhan dan inovasi. Insya Allah sih kita akan bisa sukses. Itu sih. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak sekali lagi Ibu Nurhayati Sebakat. Saya sangat merasa terhormat sekali bisa mendampingi Ibu hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa bersilaturahim secara langsung. Yang bisa saya pelajari gitu ya dari Wardah terutama Paragon ini, selain tadi sudah disampaikan value-nya, ketuhanan, kemudian kepedulian, kerendahan hatian, ketangguhan, dan juga inovasi. Tapi juga di sini Wardah ini bergerak bersama masyarakat Indonesia gitu ya. Jadi Wardah tidak bergerak sendiri gitu. Kalau kita tadi tarik ya, bagaimana Wardah ini bukan hanya menjual produk saja, tetapi juga menjadi bagian dari adanya transformasi di society gitu ya. Bagaimana hijrah gitu ya, kemudian juga memberikan pride atau kebanggaan untuk para muslimah gitu ya, itu sangat luar biasa ya, yang mungkin tidak dilihat secara kasat mata gitu ya, tidak bisa dilihat secara kasat mata. Terima kasih banyak Ibu. Sedikit ya, kami ajak semua yang bergerak di Paragonian, istilahnya yang bergabung di kami itu namanya Paragonian. Okay. Paragonian adalah penggerak kebaikan gitu. Masya Allah. Boleh dikasih tepuk tangan? Luar biasa sekali.
Jadi saya mau closing jadi ingat sesuatu. Kita berarti satu value sekali ya antara Stay Sebi gitu ya dengan Paragon ini. Apalagi di kami juga ada Sebi Social Fund yang mana juga kita bergerak maju untuk memberdayakan para mahasiswa dari putra-putri daerah gitu ya Bu ya. Banyak mereka penghafal Al-Qur'an, kemudian juga banyak yang dari keluarga kurang mampu atau mungkin mereka yang berprestasi gitu ya. Dan di Sebi Social Fund ini kami bersama-sama gitu ya ingin sekali menebarkan kebaikan itu gitu dengan memberikan beasiswa kepada adik-adik mahasiswa dan mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi bersama Paragon. Amin. Oke, sebelum diakhiri mungkin kita foto bersama terlebih dahulu ya. Oke. Mohon untuk dibuka kameranya ya yang belum dibuka, kita foto bersama ibu kita tercinta. Oke, operator sudah siap? 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Oke, dan slide kelima, 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Seneng banget, alhamdulillah. Ya, sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, Ustaz Sigit, silakan. Terima kasih banyak Ibu. Sekali lagi, saya Ucu Mujahidah. Mohon maaf sekali jika ada perkataan yang kurang berkenan. Mudah-mudahan bisa dimaafkan dan mudah-mudahan saya juga bisa bersilaturahim lebih lanjut bersama Ibu. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia adalah bangsa yang besar. Berhak untuk masa depan dan harapan yang besar. Berawal dari mimpi yang besar, kami persembahkan untukmu negeri. Paragon Technology and Innovation. Salah satu perusahaan di bidang kosmetik sejak tahun 1985. Baik. Acara selanjutnya adalah pemberian simbolik sertifikat. Ustaz Sigit mungkin mohon berkenan untuk memberikan sertifikat penghargaan kepada Ibu Dr. Nurhayati sebagai pembicara pada pagi hari ini. Mohon panitia monitor, Ustaz Sigit sudah. Alhamdulillah. Baik. Silakan Pak Dr. Sigit untuk memberikan sertifikat secara simbolik. Ya. Terima kasih Mas Kostaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan dan Bapak Ibu yang berbahagia. Ibu Nurhati Subakat, izinkan kami menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya dan luar biasa inspirasi dan tadi motivasi kita semua. Mohon doanya Ibu kepada kami semua, murid-murid Ibu dan putra-putri Ibu bisa mengambil teladan dari Ibu dan Paragon khususnya. Semoga menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ini mungkin sedikit sertifikat Ibu. Semoga berkenan dan menjadi tali silaturahmi keluarga besar Sebi kepada Ibu dan keluarga juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Sigit Pramono dan juga Ibu yang alhamdulillah sudi menjadi pembicara, menjadi narasumber pada acara ataupun program yang kami gulirkan ataupun kami tayangkan pada pagi hari ini. Selanjutnya adalah pemutaran video profil dari Sebi, dan sebelumnya kami sampaikan bahwa kami masih menerima ya teman-teman atau mungkin barangkali keluarga dari Paragon ada yang memang masanya masuk kuliah gitu ya dan masih belum menemukan kampus idamannya, silahkan masuk ke Sebi ya. Kami masih membuka beasiswa 50% untuk pendidikannya, dan sebagai informasi bahwa 70% lebih mahasiswa di kami itu free biaya pendidikan ya Bu ya. Jadi sudah dari tahun 2006 gitu ya,
sudah ribuan mahasiswa yang kuliah gratis di Stay Sebi, alhamdulillah. Dan itu juga berkat kerjasama antara Stay Sebi dan juga mitra, ada lembaga zakat, ada lembaga Basnas gitu ya, kemudian ada BUMN ataupun perusahaan-perusahaan lain yang memang berkontribusi untuk cita-cita yang sama, mencerdaskan anak bangsa, ataupun memberikan kesempatan bagi mereka yang memiliki kekurangan untuk bisa mengenyam pendidikan strata 1, sarjana gitu ya, untuk bisa menjadi seorang sarjana. Dan mudah-mudahan itu menjadi hal yang bisa memutus rantai-rantai ataupun belenggu-belenggu kemiskinan dalam tanda kutip ya, dan bisa menjadi generasi Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya insya Allah. Dan untuk kelas karyawan, kebetulan kita juga baru buka di tahun kedua mungkin sekarang gitu ya, dan kami masih membuka dengan biaya yang sangat terjangkau gitu ya. Kuliah online, tapi kualitas ataupun pembelajarannya tidak main-main gitu ya, dengan harga yang sangat minimalis sekali. Mungkin Bapak, Ibu karyawan yang ingin tahu tentang Sebi, tentang ekonomi Islam gitu ya, ataupun dari Paragon sendiri gitu ya, ada yang mau kuliah lagi gitu ya, dengan kesempatan yang sama nanti dapat gelar gitu ya, kemudian pembelajaran yang interaktif juga, kemudian biaya juga yang tidak terlalu mahal. Mari bergabung bersama kami Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Sebi. Ada profilnya nggak, panitia? Oke. Alhamdulillah, dengan berakhirnya pemberian sertifikat tadi secara simbolis, maka berakhir pula acara kita pada pagi hari ini. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Merupakan sebuah kehormatan sekali lagi bagi kami, Ibu Nurhayati Subakat, bisa menjadi narasumber pada program kami di pagi hari ini. Semoga Ibu sehat selalu ya Bu ya, panjang umur. Kemudian rezeki sudah banyak ya Bu ya. Alhamdulillah gitu. Mudah-mudahan selalu memberikan ataupun menebar manfaat yang sangat luar biasa bagi Indonesia. Ya, Ibu adalah betul-betul inspiring woman ya. Tidak salah, maka bahwa Ibu jadi salah satu dari 100, kalau mungkin di Indonesia mungkin nomor 1 ya Bu ya. Mudah-mudahan selalu memberikan manfaat untuk masyarakat banyak, nafi'un li ghairihi gitu ya, anfa'uhum linnas, jadi menjadi manusia yang terbaik. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala khilaf dan salah, dan juga mohon maaf apabila kami menjamu tamunya kurang maksimal, apalagi tadi sempat ada beberapa hal gangguan teknis gitu ya. Mudah-mudahan Ibu nggak kapok ya Bu ya, kalau misalkan nanti kami undang lagi gitu untuk memberikan motivasi kepada kami selanjutnya. Alhamdulillah rabbik fala takunanna minal mumtarin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Setiana Dewi. Saya mengajak teman-teman di seluruh kan Ibu, terima kasih banyak. Dimanapun berada. Yuk teman-teman semua, kita berkuliah di Sebi. Insya Allah di dalamnya berisi tidak hanya orang-orang yang ahli di bidangnya, tapi juga orang-orang yang salih. Tidak hanya teman-teman cerdas secara intelektual, tapi cerdas secara spiritual. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman mengenyam kuliah di Sebi dan bisa berkontribusi lebih luas lagi kepada masyarakat. Insya Allah.
mahasiswa SEBI berasal dari 34 provinsi di Nusantara, siap merawat Indonesia. Merdeka! SEBI,